Kali ini kita akan melakukan pembahasan uji kompetensi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tapi tentunya terlebih dahulu kalian tulis dulu soalnya ya. Coba dikerjakan dulu. Nomor 1, pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah, jawabannya adalah D. DNA singkatan dari deoksiribonukleasid asid atau asam deoksiribonukleat ya. DNA berbentuk rantai double helix terpilin. DNA berisi blueprint atau cetak biru, faktor pembawa sifat manusia yang membentuk kromosom-kromosom. Kromosom terdapat di dalam inti sel ya. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 2. Jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah, jawabannya adalah B, 12 buah. Ya. Kromosom dibagi menjadi 2, autosom atau kromosom tubuh dan genosom atau kromosom sel kelamin. Jumlah kromosom kelamin atau genosom adalah setengah dari autosom yang bersifat haploid. Serbuk sari merupakan alat kelamin. Jadi kalau pada buah tomat sel tubuhnya 24 kromosom, maka setengahnya dari 24 adalah 12 buah. Ya, 12 buah kromosom. Nomor 3, pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah, jawabannya D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Hukum Mendel disebut juga dengan hukum pengelompokan gen secara bebas atau asortasi. Hukum 2 Mendel berbunyi, pada pembentukan sel kelamin atau gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas, sehingga sifat yang muncul dalam keturunannya beraneka ragam. Hukum ini berlaku untuk 2 sifat beda atau lebih. Sekarang nomor 4. Gen K besar mengkode rambut keriting dan K kecil mengkode rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Nah, sementara itu gen H besar mengkode warna kulit hitam dan gen H kecil mengkode warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah, nah, ingat yang K besar dan H besar dominan. Kita ke yang A. Yang A itu berarti keriting putih ya. Kalau yang B keriting hitam. Kalau yang C lurus hitam. Kalau yang D keriting hitam. Jadi jawabannya yang C. Tapi selain K kecil, H besar, H kecil adalah gini. Yang mempunyai fenotip rambut lurus kulit hitam, yaitu yang C tadi K kecil, H besar, H kecil, dan K kecil, H besar, H besar. Sekarang nomor 5. Berikut ini pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia ya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa manusia memiliki 23 pasang kromosom. Kalau 23 pasang itu kan berarti 46 buah kromosom tubuh ya, itu kromosom tubuh atau disebut autosom, dan 1 pasang atau 2 buah kromosom kelamin atau genosom. Jadi jawabannya yang benar adalah D, nomor 4 saja, yaitu jumlah kromosom tubuh manusia adalah 23 pasang. Nomor 6, seorang anak dapat mewarisi sifat dari, jawabannya ada 2, C dan D, dari ayah dan ibunya. Kenapa demikian? Jadi sel somatik dari tubuh manusia adalah diploid atau 2N, namun pada sel kelamin yaitu sperma dan sel telur adalah haploid atau N.
Jadi sel kelamin terdiri dari 23 buah kromosom atau setengah dari jumlah kromosom tubuh. Ada 23 kromosom sel telur dan 23 kromosom sel sperma manusia. Jadi pada saat pembelahan, masing-masing kromosom dari ibu dan ayah yang berjumlah 23 buah tadi akan bergabung. Jadi pewarisan sifat anak itu dipengaruhi oleh setengah set kromosom ibu dan setengah set kromosom ayah. Jadi sama ya. Nomor 7. Sifat atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui jawabannya C, sel gamet ya. Sel gamet itu terdiri dari sel sperma dan sel telur. Jadi penjelasannya sama seperti nomor 6. Dan nomor 8, cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang itu bersaudara adalah jawabannya A, membandingkan gen mereka ya. Jadi ini dengan uji DNA. Jadi suatu pengujian DNA itu adalah suatu pengujian forensik yang melibatkan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA sejumlah materi uji yang merupakan bahan biologis. Saudara kandung akan mempunyai kesamaan genetik sampai 50%, sedangkan kalau saudara sepupu, keturunan genetiknya artinya kesamaan genetiknya bisa mencapai 12,5%. Sementara kalau wajah, sidik jari, tipe darah itu tidak menjamin mereka bersaudara ya. Nomor 9, dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah jawabannya C. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. Pembahasannya sama seperti nomor 6 dan 7 di atas tadi ya. Nomor 10. Pemulihan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang. Jadi pemulihan tanaman adalah kejadian mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan. Pemulihan tanaman dilakukan dengan rekayasa genetika ya. Rekayasa genetika bisa dilakukan dengan melakukan kawin silang. Nah, perkawinan silang adalah perkawinan antara dua individu yang berlainan varietasnya dalam satu spesies. Nomor 1, buah 1 memiliki genotip B besar dengan bentuk buah bulat, sementara buah 2 memiliki genotip B kecil dengan bentuk buah lonjong. Apabila kedua buah tersebut disilangkan, tentukan kombinasi gen antara buah 1 dan 2 menggunakan tabel Panet. Tabelnya seperti ini. Jadi B besar gametnya B besar dan B besar, B kecil gametnya B kecil kan kemudian disilangkan antara kolom, tarik dari atas, tarik dari kiri, ketemulah B besar B kecil. Demikian pula dengan kolom dan baris yang lainnya ya. Kemudian yang ke B, apabila gen B dominan terhadap gen B kecil, maka tentukan fenotip dari hasil kombinasi gen yang kamu lakukan. Jadi karena B besar dominan, maka semua anakan jadi F1-nya berbentuk bulat. Kan dominan yang bulat. Jadi B besar B kecil itu fenotipnya bulat. Seorang perempuan dengan genotip XHX pembawa sifat hemofilia. Hemofilia itu adalah penyakit atau kelainan genetis di mana darah sukar membeku. Menikah dengan seorang laki-laki hemofilia dengan genotip XHY. Perlu diketahui bahwa genotip perempuan itu XX, sementara laki-laki itu XY. Kemudian tentukan jumlah anak yang hidup dan anak yang mati. Jadi genotip parentalnya, diagram persilangannya seperti yang tertera di layar, itu laki-laki dan perempuan seperti itu parentalnya. Kemudian fenotipnya ini
wanita pembawa dan pria hemofilia. Kemudian gametnya XH dan X untuk wanita pembawa. Sementara untuk pria hemofilia XH dan Y. Kemudian kita silangkan filial atau keturunan pertamanya pada diagram tersebut nih ya. Jadi gametnya kita jajarkan menyamping dan menurun ya. Baris yang pertama dengan kolom yang pertama. Kemudian kita silangkan akan didapat yang pertama pada baris yang kedua, kolom kedua didapat XH XH. Ini adalah genotip dari wanita hemofilia. Ini meninggal, di dalam kandungan dia udah meninggal sebelum terlahir. Kemudian baris yang kedua, kolom yang ketiga XHY ya. Ini pria hemofilia, dia hidup. Oke ya. Kemudian baris yang ketiga, kolom yang kedua XHX, ini wanita pembawa, hidup ya. Kalau wanita pembawa artinya karier, di dalam tubuhnya ada sifat hemofilia. Kemudian yang terakhir XY, ini adalah pria normal dan pastinya hidup. Kalau ditanya tentukan jumlah anak yang hidup dan anak yang mati, maka yang mati 25% dan yang hidup 75% ya. 50 berapa itu? Dua pria dan wanita ya. Nomor 3, kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, tentukan F1-nya. Kemudian yang B, F2 jika F1 disilangkan sesamanya. Oke, ini persilangan di hibrid, itu persilangan dengan dua sifat beda. Diagram persilangan pada F1-nya seperti yang tertera di layar. Jadi genotip parentalnya B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotip parentalnya kan udah sama seperti yang tertera di soal. Biji bulat warna kuning, kemudian disilangkan dengan biji lonjong warna hijau. Gametnya kita kan sudah belajar waktu itu tentang cara bagaimana menentukan gamet. Jadi dari genotip B besar, B besar, K besar, K besar diperoleh gamet B besar, K besar. Sementara dari B kecil, B kecil, K kecil, K kecil diperoleh gamet B kecil, K kecil. Kemudian disilangkan akan diperoleh keturunan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip bulat kuning ya, karena bersifat dominan. Bulat kuningnya kan dominan, ini heterozigot ya. Kemudian yang B, diagram persilangan pada F2 kan disilangkan dengan sesamanya. Sesamanya itu disilangkan dengan F1 dengan F1 ya, sesamanya. Dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil diperoleh gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sama ya, diperoleh gamet seperti itu. Kemudian pada keturunannya akan diperoleh. Nah, pada keturunannya akan diperoleh seperti ini ya. Jadi kita pakai diagram seperti ini, gametnya dijejer ke samping dan ke bawah, sama seperti yang sudah dijelaskan waktu itu. Jadi ditarik dari kiri, ditarik dari atas, akan diketemukan itu yang pertama misalkan saja B besar, B besar, K besar, K besar dengan fenotip bulat kuning karena dominan. Kemudian selanjutnya B besar, B besar, K besar, K kecil, bulat kuning juga. Ingat, dalam penulisan genotip huruf yang besar itu didahulukan, baru huruf yang kecil ya. Ingat, yang besar dulu baru yang kecil. Urutannya seperti itu. Sama semuanya seperti itu.
Kemudian akan diperoleh bulat kuning sejumlah 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Jadi perbandingannya pada persilangan di hibrid 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nomor 4, pemulihan tanaman bertujuan untuk menyiapkan bibit tanaman unggul. Apa saja tujuan dari penyiapan bibit tanaman unggul? Jadi penyiapan bibit tanaman unggul bertujuan untuk satu, agar tanaman lebih tahan terhadap lahan yang kering atau kondisi yang lain yang tidak sesuai gitu. Kemudian yang kedua, lebih tahan terhadap hama. Yang ketiga, kualitas hasil panen lebih bagus. Yang keempat, jumlah hasil panen lebih banyak. Dan yang terakhir, waktu panen menjadi lebih cepat. Nomor yang terakhir, nomor 5, ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia. Ketika masih muda, ada seseorang yang diambil ginjalnya karena suatu penyakit. Kemudian orang tersebut mempunyai anak. Pertanyaannya, berapakah jumlah ginjal yang dimiliki anaknya saat dilahirkan? Yang B, jelaskan jawabanmu. Anak dari orang tua tersebut ya tetap memiliki 2 ginjal ya. Kemudian karena kenapa? Meskipun ginjal seseorang diambil dari tubuhnya, susunan genetik dalam tubuhnya tetap, termasuk gen-gen pengkode pembentukan ginjal pada sel-sel sperma maupun sel ovum. Jadi pada saat kedua orang tersebut menikah, maka gen-gen pengkode ginjal juga akan dimiliki oleh embrio. Selama embrio berkembang, gen-gen tersebut diekspresikan atau diwujudkan sehingga terbentuklah ginjal dalam jumlah yang normal, yaitu 2. Bukan berarti nurun induknya satu itu enggak ya.